Kemudian kita melanjutkan, ini artinya kita lanjutkan lagi keutamaan ilmu yang keempat. Tadi yang ketiga, ini yang keempat. Ilmu adalah kepemimpinan dan kekuasaan yang sebenarnya. Ilmu itu adalah kepemimpinan dan kekuasaan yang sebenarnya. Kenapa? Karena dengan ilmu para ulama memutuskan semua perkara. Ulama itu kalau memutuskan sebuah perkara bukan di voting. Bapak-bapak, ibu semuanya, ini ada khamr, ini ada minuman keras, bagaimana? Kira-kira ini baik atau tidak? Tidak baik. Yang tidak baik bilang 3. Yang bilang baik 10. Maka diputuskan minuman keras apa? Baik. Dan ini salah. Sementara ulama kalau ditanya sesuatu, dia menjawabnya dengan ilmu, dengan dalil. Menyatakan mana yang benar dan mana tidak itu ukurannya bukan yang banyak, tapi ukurannya yang benar itu dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, ini hadisnya dari An Abdullah ibnu Umar ibnu Al-As, dari Abdullah bin Umar bin As. Kalau bin itu berarti anaknya ya. Abdullah, anaknya Umar, anaknya bin As. Qala sami'tu Rasulullah SAW, bahwa mereka pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Innallaha, sesungguhnya Allah itu la yabidul ilma intaza'an yantazi'uhu minal ibad. Sesungguhnya Allah itu tidak mencabut ilmu itu langsung dari manusia. Dicabut orang pintar tiba-tiba bodoh, tiba-tiba ilmunya hilang. Bukan seperti itu Allah mencabut ilmu. Padahal di hari kiamat itu Allah mencabuti banyak ilmu. Lantas bagaimana Allah mencabut ilmu itu? Walakin yakbidul ilma biqabdil ulama. Allah itu mencabut ilmu itu dengan mewafatkan para ulama. Ulama yang masyhur meninggal, ulama yang menguasai fikih meninggal, ulama yang menguasai ilmu-ilmu agama meninggal. Itu cara Allah untuk mencabut ilmu. Hatta idalam yubki, sampai ketika Allah tidak menyisakan ulama lagi, orang-orang yang pintar agama tidak ada lagi, sudah habis orang-orang yang berilmu itu. Maka kemudian itakhodan nasu ru'usan juhalan, kemudian masyarakat mengangkat orang-orang yang tidak punya ilmu. Apa akibatnya kalau sudah seperti ini? Fasu'ilu, kemudian ketika orang-orang bertanya, Bapak bagaimana hukumnya ini? Bapak bagaimana cara menyelesaikan ini? Ketika masyarakat bertanya sebuah masalah, fa'tu bi ghairi ilmin, mereka menjawab tanpa menggunakan ilmu, fadallu wa adallu, mereka sesat dan menyesatkan. Contoh dulu, kalau sekarang banyak sekali. Sekarang seluruh pemimpin hampir yang menduduki posisinya tidak menguasai ilmu, baik apapun. Contoh dulu, di sebuah pertempuran teman-teman, itu ada sahabat yang kena pedang di kepalanya, terbuka lebar. Hari itu belum ada menjahit, belum banyak yang mahir ilmu menjahit. Ada tapi belum banyak. Hari itu tidak dijahit akhirnya lukanya menganga dan darahnya mengalir, hanya mengandalkan kering dengan membakar tikar kemudian ditaruh begitu, akhirnya kering. Kalau dalam kondisi darurat biasanya pencinta alam itu kalau luka taruh apa mas? Kalau luka, kalau di gunung biasanya ditaruh kopi. Jadi untuk menghentikan darah itu pakai taruh kopi. Kalau tidak bisa ya ada kayu atau tikar, abunya ditaruh di luka itu. Seperti itu. Tiba-tiba karena kecapean mimpi basah teman-teman. Jadi mimpi basah itu ada 2 sebab. Mas Haris kelas berapa? Kelas 2. Sudah pernah mimpi naik kuda ya? Belum ya. Kalau sudah pernah mimpi naik kuda berarti sudah pernah mimpi basah. Harus belajar cara mandi janabah. Bisa karena mimpi naik kuda itu. Kalau wajib mandi itu bagaimana Ustaz? Kalau keluar maninya dan merasakan nikmatnya itu wajib mandi. Ingat,
keluar nikmatnya. Dan ini saya pikir udah gede-gede semuanya ya, tak terangkan ya. Jadi mimpi yang mewajibkan mandi itu kalau keluar nikmatnya, keluar air maninya dan merasakan nikmatnya, itu harus wajib mandi. Nah, orang itu kan mimpinya kenapa? Karena kelelahan. Karena kelelahan biasanya kita juga keluar. Langsung tanya sama temannya, wahai temanku, sesungguhnya saya basah ini, saya harus mandi atau tidak? Teman-temannya orang tidak paham ilmu semuanya, harus mandi. Pokoknya Rasulullah bilang kalau kemudian mimpi basah harus mandi. Mandi itu harus dari ujung rambut disiram sampai ujung kaki. Apa yang terjadi? Kemudian teman ini mandi, teman-teman. Bagaimana ketika mandi? Lukanya menganga dan darahnya mengalir lagi dan dia kehabisan darah dan kemudian meninggal. Kisah ini kemudian diceritakan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kemarin itu begini, begini, dan begini. Langsung Rasulullah mengatakan, celaka kalian semua, kalian telah membunuhnya. Bayangkan, kalian telah membunuhnya. Bagaimana bisa terjadi seperti ini? Karena dia menjawab tanpa ilmu. Harusnya bagaimana? Harusnya tidak mandi. Pertama dia dapat uzur karena luka. Teman-teman, luka di sini, patah tulang, dijahit, wudu. Ya wudu sampai sini saja tidak apa-apa. Kalaupun bisa dikif, diusap saja tidak apa-apa. Luka yang menghendaki tidak boleh kena air, tidak usah kasih air, diusap saja seperlunya. Ini yang dikatakan apa? Fasu'ilu fa'tu bighairi ilmin fa'adallu wa'adallu. Mereka ditanya terhadap sebuah masalah, mereka menjawab dengan tanpa ilmu, dan mereka sesat dan menyesatkan. Sekarang banyak sekali. Saya tanya, ada menteri yang hafal Quran? Ada bupati yang hafal Quran? Ada presiden yang hafal Quran? Ada pejabat yang hafal? Tidak ada. Maka ini tugas Anda, kalau yang kemudian sekolah harus banyak-banyak belajar ilmu agama, yang belum kasep dalam bahasa Jawa bisa menghafal Al-Quran, dan tidak apa-apa, seayat demi seayat kita mencoba menghafal Al-Quran, belajar ilmu, supaya ketika menjawab sebuah ilmu itu dengan ilmu. Kalau saya ditanya dengan ilmu, kalau tidak tahu jawabnya apa? Ditanya sebuah ilmu ini begini persoalan, bagaimana jawabnya? Anda tahu jawabannya gimana? Maka jawaban yang terbaik kata Rasulullah yang benar itu la adri, saya tidak tahu, karena jawaban itu adalah setengah dari ilmu. Selamat, jangan sampai kita menjawab fadallu wa adallu, sesat dan menyesatkan. Mengerti ya? Nah, dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali, guys.